Assalamualaikum, perkenalkan nama saya Vidi Rosyana Dewi dengan nomor induk mahasiswa 2101121 dari kelas Teknik Perminyakan D. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai praktikum rangkaian RLC dengan kode F8. Pada praktikum ini memiliki 3 tujuan, yaitu menentukan nilai impedansi pada simulasi rangkaian RLC seri. Yang kedua, menentukan nilai arus maksimum pada simulasi rangkaian RLC seri. Dan yang ketiga, menentukan nilai tegangan pada resistor, induktor, dan kapasitor pada simulasi rangkaian seri RLC. Kemudian, lanjut ke dasar teori. Ini merupakan gambar dari rangkaian RLC. Di situ ada R sebagai resistor, L itu sebagai induktor, dan C sebagai kapasitansi. Pada rangkaian yang memuat resistor, induktor, dan kapasitor, baik yang berhubungan seri maupun paralel, hubungan antara arus dan tegangan dapat dinyatakan dalam bentuk persamaan diferensial, sebagaimana pada rangkaian yang hanya memuat resistor atau induktor atau kapasitor saja. Kemudian, dari rangkaian tersebut dapat diperoleh nilai reaktansi induktif dan reaktansi kapasitif dengan menggunakan persamaan sebagai berikut. Kemudian ada alat yang digunakan. Alat yang digunakan yaitu berupa PET simulator. Kemudian di dalam tab PET simulator, alat yang digunakan ialah ada kawat, resistor, amperemeter, kapasitor, kumparan, dan voltmeter. Kemudian lanjut, berikut merupakan tayangan dari contoh pengambilan data. Ya, di sini merupakan rangkaian RLC yang telah dibuat. Di sini ada tegangannya menggunakan AC voltage. Kemudian ada amperemeter untuk mengukur kuat arus maksimal. Kemudian di bawah itu juga ada resistor, ada induktor, dan kapasitor. Ya, itu kapasitor. Yang telah diatur tegangannya itu tadi 30 volts dengan frekuensinya itu 1,5 Hz. Kemudian resistor telah diatur sebesar 4 ohm, kemudian induktornya itu sebesar 9000 Henry, dan untuk kapasitor itu sebesar 0,2 farad sesuai data yang telah diberikan. Kemudian kita akan mengukur kuat arus maksimal yang terdapat pada amperemeter dengan cara pause dan menggunakan mode slow, karena itu kan cepat banget datanya. Di sini kita bakal mau terus memutar untuk melihat angka yang paling tinggi. Sejauh ini baru keluar yang paling tinggi tadi 0,32, dan terus itu dilakukan sehingga kemarin saya dapatnya untuk data pertama itu sebesar 0,35 ampere. Ini masih diulang terus, berulang terus. Diulang terus. Kemudian akan mencoba untuk pengambilan data di tegangan 72 volt. Di sini kita restart dulu, kita biarkan dulu amperemeter berhitung, baru kita pause lagi, dan kita akan mencatat lagi tegangan yang paling tinggi tadi terlihat 0,76 ampere. Terus secara pelan dan diulang. Kemudian lanjut ke pengolahan data dengan variasi tegangan atau epsilon baterai yang diberikan itu sekitar 30 sampai dengan 90 dengan penambahan 2. Jadi ada 31 data, yaitu terhitung dari 30, 32, 34, 36 sampai dengan 90. Kemudian diketahui ada resistornya sebesar 4 ohm. Kemudian juga ada
L sebesar 9.000 Henry, C sebesar 0,2 Farad dengan frekuensi 1,5 Hz. Kemudian diperoleh data atau dimasukkan ke dalam tabel regresi linear. Itu ada sebanyak 31 data. Kemudian kita olah data X sebagai V, Y sebagai kuat arus atau I, kemudian ada X kuadrat dan XI, Y. Kemudian ini merupakan gambar dari grafik hubungan antara I dengan V atau arus dengan tegangan. Di sini didapat I-nya sebesar 0,118 ditambah 0,0066. Kemudian perhitungan Z secara teori menggunakan rumus dari hukum RLC, itu mencari omega dengan rumus 2 V kali F, didapat hasilnya sebesar 9,42 radial per second. Kemudian mencari XL, itu nilainya omega dikali L, sehingga didapat 84,780. Kemudian mencari nilai XC, yaitu 1 per omega dikali C dengan hasil 0,530 ohm. Kemudian mencari nilai Z dengan rumus akar dari R kuadrat ditambah XL dikurang X shape pangkat 2, sehingga diperoleh hasilnya sekitar 84.779,47 ohm. Kemudian mencari nilai MX, yaitu rumusnya adalah 1 per Z dengan 1 dibagi 84.779,47, diperoleh hasilnya itu sebesar 1,179 dikali 10 pangkat min 2. Itu aslinya 10 pangkat min 5, tapi diubah menjadi 10 pangkat min 2 supaya hasilnya menjadi 0,0117. Kemudian ini adalah perhitungan secara regresi linear. Ada A1, yang mana nanti nilai A1 nya itu sama dengan nilai A nya tadi. Di sini perhitungan errornya itu sebesar 0,0084%. Kemudian dapat ditarik kesimpulan, yaitu nilai Z hasil pengukuran yaitu 84.779,47 ohm. Yang kedua, nilai pengukuran dan perhitungan adalah sama. Dan yang ketiga, nilai persen relatif absolut sebesar 0,0084%. Tadi ini di sini saya akan menjelaskan sedikit. Jadi pada perhitungan ini sebenarnya nilai antara Z dengan Z teori dan Z pengukuran adalah sama. Hanya saja berbeda karena pembulatan apabila dibulatkan maka hasilnya akan sama. Jadi tidak ada beda-bedanya, sedikit 0,008% tadi terhitung karena perbedaan di belakang koma tadi. Thank you, terima kasih udah menyaksikan video saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Semoga ini merupakan praktikum terakhir. Semoga bisa memberi inspirasi untuk semua orang. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.